ketika kita memohon, memanjatkan doa di sepertiga malam terakhir setelah melaksanakan sholat tahajud, insya Allah doa kita akan makbul, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih masih setia menemani saya di channelnya Enceng Kurniawan. Buat teman-teman semua, saya doakan semuanya agar sehat selalu dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlimpah rizki yang berkah dan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman semua yang baru mampir di channelnya Enceng Kurniawan, silahkan teman-teman bisa dukung channel ini agar bisa lebih berkembang dan bisa berbagi manfaat untuk sesama dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya dari saya. Terima kasih. Sebelum ke pembahasan, silahkan teman-teman semua tuliskan doa-doa terbaik teman-teman semua di kolom komentar agar kita sama-sama saling aminkan dan agar secepatnya Allah kabulkan permintaan kita atau hajat-hajat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya ingin share kepada teman-teman semua tentang keajaiban sepertiga malam terakhir. Dan insya Allah nanti ada beberapa tips dari saya agar teman-teman semua mudah terbangun di sepertiga malam tersebut. Bila kita berbicara tentang sepertiga malam, tentu yang ada dalam ingatan teman-teman adalah sholat tahajud. Betul tidak? Nah, di video kali ini insya Allah sedikit nanti akan saya bahas tentang sholat tahajud. Sebagai pengantar, saya bacakan dulu ayat tentang sholat tahajud, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, malam hari terdapat suatu waktu yang mana tidaklah seorang muslim memanjatkan doa yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 757. Itu sebagai pengantar teman-teman semua. Sedikit penjelasan dari saya tentang sholat tahajud. Sholat tahajud ialah sholat sunat yang dilakukan setelah tidur. Dan waktu yang paling utama adalah di sepertiga malam terakhir atau kisaran waktu sekitar jam 1 sampai terbit fajar. Itu adalah waktu yang sangat utama untuk melaksanakan sholat tahajud. Tahajud berasal dari kata tahajjada yang artinya terbangun dari tidur. Jadi untuk melakukan sholat tahajud disunatkan tidur terlebih dahulu walaupun hanya sekejap. Ibadah sholat tahajud juga memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Di antaranya ada beberapa kedahsyatan atau ada beberapa keutamaan yang sangat dahsyat sekali bila mana kita melakukan sholat tahajud. Di antaranya teman-teman, Allah akan mengangkat derajat orang yang melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua, Allah akan memudahkan setiap aktivitas yang kita awali. Insya Allah, bila mana kita istiqomah menjalankan atau melaksanakan, mendirikan sholat tahajud, insya Allah Allah akan memudahkan setiap aktivitas yang kita lakukan. Selanjutnya, kedahsyatan atau keutamaan yang
ada pada sholat tahajud, yaitu Allah akan memudahkan setiap urusan kita, setiap kesulitan kita, setiap masalah kita. Insya Allah, Allah akan mudahkan. Selain itu, sholat tahajud, insya Allah kalau kita laksanakan dengan benar-benar ikhlas, kita akan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita, jiwa kita akan menjadi tenang. Insya Allah akan diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang terakhir, mungkin masih banyak lagi, cuman ini diantaranya, yaitu kalau kita senantiasa melaksanakan sholat tahajud, Allah akan memudahkan urusan, baik itu urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita nanti. Insya Allah. Itu teman-teman semua, beberapa di antara kedahsyatan, keutamaan bila mana kita melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Semoga teman-teman semua bisa melaksanakannya dengan istiqomah. Untuk melaksanakan sholat tahajud, tentu teman-teman semua ini sangat membutuhkan sekali pengorbanan yang sangat besar. Mengapa demikian? Pahalanya saja tadi yang saya sebutkan atau keutamaan, kedahsyatan bila mana kita melaksanakan sholat tahajud begitu besar, begitu dahsyatnya. Jadi pasti akan membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Jadi tak akan heran, pahalanya pun akan berlipat-lipat ganda bagi orang yang mampu melaksanakan sholat tahajud. Ada satu ungkapan, mungkin ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua, yaitu kejarlah impianmu dengan sholat tahajud. Jika impianmu itu tidak bisa membuatmu bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, itu artinya kamu tidak serius dalam mencapai impian tersebut. Oke, teman-teman semua, itu tadi beberapa kedahsyatan bila mana kita melaksanakan atau melakukan sholat tahajud dengan istiqomah. Insya Allah, bila kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan sholat tahajud, kedahsyatan-kedahsyatan yang tadi disebutkan, insya Allah akan mudah kita raih. Teman-teman semua yang ingin melaksanakan sholat tahajud, tapi masih bermalas-malasan atau masih sungkan, berikut ada beberapa tips dari saya agar teman-teman semua bisa mudah untuk terbangun di sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat tahajud. Di antaranya yang pertama, tips yang pertama dari saya yaitu niat. Mengapa yang pertama saya katakan niat? Karena bila mana niat kita sudah kuat untuk melaksanakan sholat tahajud, seberapapun ngantuknya kita, seberapapun malasnya kita, karena kita sudah memiliki niat atau tekad yang kuat untuk melaksanakan sholat tahajud, insya Allah teman-teman semua akan mudah untuk terbangun di sepertiga malam terakhir. Selanjutnya, tips yang kedua, yaitu tidur lebih awal. Mengapa demikian? Sebagaimana yang Rasulullah anjurkan, kita agar kita tidur lebih awal. Karena tidur lebih awal, insya Allah akan membantu kita supaya lebih mudah terbangun di sepertiga malam terakhir. Usahakan teman-teman semua, kalau tidur jangan melebihi jam 10 malam. Tips yang ketiga, yaitu sebelum tidur, teman-teman semua, kita wudhu terlebih dahulu, kita bersuci terlebih dahulu. Insya Allah kalau kita bersuci, itu akan lebih memudahkan kita agar kita terbangun istiqomah untuk melaksanakan sholat tahajud. Karena mungkin ketika kita bersuci, ketika kita berwudu sebelum tidur, insya Allah setan akan menjauh, tidak akan menggoda kita. Yang akhirnya kita akan lebih mudah untuk terbangun di sepertiga malam. Ya, tips yang keempat, yaitu kita pasang alarm. Mungkin teman-teman semua, alarmnya sekarang sudah sangat mudah sekali. Kita bisa pasang alarm di HP kita masing-masing. Ini yang biasa saya lakukan, yaitu ketika saya mau bangun atau ketika saya ingin bangun jam 2 atau jam 1 atau jam 2 biasanya kalau bangun, saya pasang alarm tuh di jam setengah 2. Saya pasang setengah 2, kasih alarm. Biasanya kalau kita
bunyikan alarm, setelah alarm berbunyi kita matikan lagi. Biasanya itu kebiasaan kita. Nah, makanya saya ketika pasang alarm di setengah 2 saya pasang alarm, lalu jam 2 kurang 15 menit atau jam 2 kurang seperempat saya juga pasang alarm. Jadi ketika kita mematikan alarm yang pertama, alarm yang kedua akan berbunyi. Atau kalau teman-teman memiliki 2 atau 3 HP, sekalian pasang alarm tiga-tiganya. Tapi dalam waktu yang berbeda, beda 10 menit lah misalnya kan, atau 15 menit. Nah, insya Allah kalau kita pasang alarm akan lebih mudah untuk terbangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Selain pasang alarm di handphone masing-masing, teman-teman juga bisa lakukan sebelum tidur. Ya, sebelum tidur, ini biasa yang biasa lakukan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibangunkan. Jadi alarmnya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya, teman-teman? Mudah sekali. Misal kalau kita mau tidur nih, ya, kita memohon kepada Allah. Ya Allah, bangunkan saya jam 2 dini hari nanti untuk melaksanakan sholat tahajud. Ini yang bisa saya lakukan ya. Dan alarm ini lebih efektif bagi saya pribadi. Karena sebelum alarm yang saya pasang di handphone, kita sudah terbangun terlebih dahulu. Alhamdulillah teman-teman semua. Kalau kita benar-benar memohon kepada Allah, insya Allah Allah akan mudahkan segala urusan kita. Itu tips yang keempat. Masih ada beberapa tips yang bisa teman-teman semua lakukan atau yang bisa teman-teman semua amalkan. Selanjutnya, tips yang kelima yang biasa saya lakukan adalah minum segelas air sebelum tidur dan ketika terbangun dari tidur. Insya Allah ini akan lebih mudah untuk kita terbangun. Karena saat tidur tubuh kita akan kekurangan cairan atau dehidrasi. Jadi itu yang akan membuat kita malas, lemah, lesu untuk bangun tidur. Jadi akhirnya kita bermalas-malasan karena di dalam tubuh kita akan kekurangan cairan. Makanya ini yang bisa saya lakukan ketika mau tidur, saya minum dulu segelas air putih, dan ketika bangun tidur saya juga sediakan air putih. Ketika bangun tidur saya langsung minum. Insya Allah itu akan membuat kita lebih segar ketika kita terbangun dari tidur. Dan tips yang terakhir mungkin ya, beberapa tips dari saya. Yang terakhir, mungkin masih banyak teman-teman, silahkan kalau teman-teman semua memiliki tips pribadi masing-masing agar terbangun di sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat tahajud. Itu mungkin bagi teman-teman semua silahkan lakukan. Ini bagi saya mungkin dianggap cukup aja dulu sebagai tips yang keenam, yaitu kita sediakan mangkok air dan sapu tangan. Fungsinya untuk apa teman-teman semua menyediakan mangkok air dan sapu tangan? Ini agar memudahkan ketika mata kita sangat sulit untuk terbuka karena mungkin masih ngantuk, mungkin masih malas. Nah, teman-teman semua bisa mudah kita ambil tuh sapu tangan, kita basuh sama air, kita basuhkan ke mata kita. Insya Allah mata kita akan lebih mudah terbuka, akan lebih segar bila mana kita membasuh mata kita yang sulit terbuka. Nah, itu teman-teman semua beberapa tips dari saya agar teman-teman semua atau kita untuk supaya lebih mudah untuk terbangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Kalau kita sudah terbiasa melakukannya, insya Allah semuanya akan terasa ringan, semuanya akan terasa mudah untuk kita jalankan. Yuk teman-teman semua, niatkan dalam hati kita masing-masing agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah ridho kepada kita. Dan ketika Allah ridho kepada kita, yakin apa yang kita pintakan, hajat-hajat kita, kalau kita sudah dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, apapun hajatnya itu, yakin akan cepat Allah kabulkan, yakin akan cepat Allah tunaikan satu persatu hajat-hajat kita. Insya Allah. Saya doakan semoga
semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud. Oke teman-teman, itu tadi beberapa info dari saya tentang keajaiban sepertiga malam dan tips dari saya agar kita terbangun di sepertiga malam. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk semuanya, khususnya bagi saya, umumnya untuk semuanya, dan bisa kita amalkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Khudh wa sofa wa da' makadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.